Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan peluang Gibran Rakabuming Raka terbuka lebar untuk menjadi cawapres jika gugatan batas usia capres-cawapres diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Partai Gerindra juga mendukung gugatan batasan usia capres-cawapres menjadi minimal 35 tahun. Menurut Habibur Rahman, perubahan batas usia menjadi 35 tahun akan menguntungkan generasi muda. Lalu, akankah Mahkamah Konstitusi bisa mengeluarkan putusannya sebelum masa pendaftaran capres-cawapres ke KPU? Jika peluang itu terbuka, maka siapa di antara Ganjar dan Prabowo yang paling potensial berpasangan dengan sosok generasi muda yang merupakan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami politikus senior PDI Perjuangan Panda Nababan, kemudian anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade dan juga pakar politik Hanta Yuda. Selamat petang Bapak-bapak. Selamat petang, Sira, Andro. Selamat petang, Siva dan Andro. Selamat petang, Bang Panda. Selamat petang, Bang Hanta. Baik, kita terlebih dahulu menyapa Bang Panda. Bang Panda, benarkah artinya ini ada peluang yang sangat besar untuk Gibran Rakabuming Raka jika dipasangkan dengan Ganjar jika uji materi batas usia capres-cawapres ini diterima oleh MK? Bang Panda. Ya. Bang Panda sudah bisa mendengar suara kami, Bang? Sudah. Baik. Bagaimana Bang Panda jika MK akhirnya menerima batas usia ini? Artinya sudah bisa dipastikan Gibran Rakabuming Raka ini sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo? Itu dua hal yang berbeda dan terpisah. Keputusan MA. Gibran urusan lain. Jadi jangan dicampur aduk. Seakan-akan itu untuk Gibran. Gibran itu kader PDI Perjuangan. Ya kan? Di pencalonan sudah ada Ganjar jadi capres. Apa kemudian masuk di akal wapresnya juga dari PDI Perjuangan? Itu kan apa jorok-jorokin aja gitu loh. Biar cerita lucu-lucu. Gitu loh. Akal sehat lah dulu. Gitu. Jadi jangan dianggap keputusan itu. Nanti kalau ditarik keputusan MK, ya pantas lah. Itu kan iparnya Jokowi ketua MK. Pastilah. Wah macam-macam. Untuk cerita-cerita lucu-lucu banyak kali gitu loh. Iya, Bang Panda, tapi apa artinya statement dari Mbak Puan Maharani ketika mengatakan akan mempertimbangkan dari posisi Gibran Rakabuming Raka ini? Itu test of water dan kemudian sekaligus itu kan yang dikehendaki Gerindra. Kan Gerindra kan sudah mencana-cana bahwa dia nanti wapresnya Prabowo. Jadi Puan itu bikin hati orang lain gembira dong. Boleh aja dong. Ya kan? Tapi untuk melaksanakan proses yang serius tidak segampang yang diomongin itu. Jelas ya? Bang Panda, tapi kan seperti ini juga Bang. Yang awalnya mungkin kita tahu Gibran sebagai juru kampanye. Kemudian ada tepisan dan sekarang tampaknya sinyalnya membuka peluang untuk Gibran. Karena bahasanya kan dipertimbangkan Bang untuk menjadi cawapres. Kita juga sama-sama belum tahu nih cawapresnya Ganjar karena PDIP punya golden ticket bisa mengajukan sendiri pasangannya atau buat Gerindra kan belum tahu juga ini Bang. Itu menarik untuk satu dramatisasi lah. Nggak usah kita bahas, ya kan. Nggak ada, pakai akal sehat aja, gitu loh. Ya, tapi untuk dramatisasi, PDI Perjuangan boleh mempunyai kota 20% lebih. Tapi di mana ada pemahaman, saya pikir ya sekarang soal wapres ini lagi dibahas serius sama Ibu Megawati, sama Jokowi, sama Ganjar. Jokowi tidak dalam kedudukan sebagai presiden,
dia sebagai kader. Jadi, kalau istilah Ibu Mega, Jokowi adalah kader yang terbaik di Republik ini, kader PDI Perjuangan. Itu menempatkan dia dalam posisi prioritas pertama yang diajak bicara oleh Mega. Siapa yang jadi cawapres? Gitu. Itu petanya. Bang Panda, penegasan sekali lagi, berarti ada kabar di luar sana, ada spekulasi, asumsi dari orang yang bilang Ganjar berpasangan dengan Gibran itu murni ngawur ya Bang ya? Ya ngawur lah. Dan juga Mega itu tetap seperti yang diyakinkan ke kita, itu tetap membuka kerjasama dengan pihak lain. Bekerja sama dengan pihak lain. Malah dia koreksi bukan koalisi, kerjasama. Dan itu sangat terbuka. Sikap itu sangat terbuka. Maka itulah kemudian ada P3, ada Perindo, ada Hanura. Gitu loh. Baik. Jadi tidak egois gitu loh. Oke, kita ke Bang Andre. Bang Andre, sudah sejauh mana nih keseriusan dari Gerindra untuk meminang Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres pasangan dari Prabowo Subianto? Ya, Pak Prabowo sejak awal sudah menyampaikan bahwa beliau bisa bekerja sama dengan siapapun. Dalam beberapa podcast yang lalu, beliau menyebutkan bahwa Pak Prabowo bisa bekerja sama dengan Mas Ganjar, bisa bekerja sama dengan Mas Gibran, dengan Gus Muhaimin, Prof. Mahfud, Pak Erlangga, bahkan dengan Pak Erick Thohir. Jadi tidak ada masalah nanti siapapun yang akan diputus oleh teman-teman dari koalisi. Tapi yang pasti kita semua tahu bahwasanya saat ini ada kendala konstitusi yang dihadapi oleh Mas Gibran. Jadi kita tidak perlu berandai-andai dulu ya, karena memang ada kendala konstitusi yang dihadapi Mas Gibran. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa koalisi kami akan mengambil keputusan nantinya, para pimpinan partai koalisi akan mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan kearifan bangsa Indonesia. Jadi tidak akan ada satu partai pun yang akan ditinggalkan atau diabaikan. Karena kami punya prinsip berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tidak ada yang tinggi seranting. Sehingga koalisi kita ini betul-betul memastikan bahwa cawapres yang akan terpilih adalah cawapres yang disetujui dan didukung oleh seluruh partai politik. Bang Andre. Seperti itu yang akan kita lakukan. Bang Andre, ini banyak banget Bang Andre Rosiade. Ya, ini banyak banget statement Anda ya. di media massa yang sudah menyebar. Tadi kan banyak nama-nama bursa cawapres, tapi Bang Andre ini menyebut Gibran layak jadi kandidat cawapres. Alasannya apa Bang? Layak jadi kandidat cawapres khususnya untuk Prabowo. Ya tentu pertama Mas Gibran ya adalah wali kota yang sukses. Dalam arti kata kinerjanya sangat moncer. Kita tahu saat ini bagaimana pertumbuhan ekonomi Solo luar biasa, ya begitu majunya kota Solo. Ini menunjukkan bahwa Mas Gibran punya kemampuan, punya kapasitas dan kinerja luar biasa yang layak diperhitungkan. Yang pertama itu. Yang kedua, kita tahu ya mayoritas pemilih di 2024 adalah generasi milenial dan Gen Z. Lebih dari 50%, ini potensi luar biasa. Dan kita tahu Mas Gibran adalah representatif dari generasi muda. Nah, tentu sekali lagi Mas Gibran adalah sosok yang punya potensi untuk dipilih oleh pimpinan partai koalisi sebagai salah satu kandidat cawapres. Tapi sekali lagi tentu ada kendala konstitusi, ya kita tunggu saja apakah nanti akan diputus oleh MK atau tidak. Tapi yang jelas Pak Prabowo bisa bekerja sama dengan berbagai tokoh yang saya sebutkan tadi. Seperti itu, Andro. Ya, Bang Andre, jika sudah ketok palu artinya sudah disahkan oleh MK, ini artinya cawapresnya dari Prabowo Subianto adalah Gibran. Tadi kan sudah saya sampaikan, Syira, bahwa partai koalisi kami nanti pimpinannya akan memutuskan dengan cara
musyawarah untuk mufakat tanpa voting. Jadi saya ulangi, pengambil keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah tanpa voting, karena kami yakin seluruh pimpinan partai politik merah putih dan cinta NKRI, sehingga kita akan mengambil keputusan penting ini dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan kearifan bangsa Indonesia. Dan kami meyakini insya Allah akan diambil keputusan yang terbaik. Siapa yang akan terpilih terus terang saya juga belum tahu, ya. Tapi tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo, beliau siap bekerja sama dengan siapapun. Dengan Mas Ganjar pun siap, dengan Mas Gibran siap, dengan Gus Muhaimin siap, dengan Pak Erlangga siap, dengan Pak Erick Thohir siap, Prof Mahfud siap. Seperti itu yang disampaikan Pak Prabowo yang saya kutip. Baik Bang Andre, kita ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau kata Bang Panda tadi, apa yang diungkapkan oleh Puan Maharani itu bagian dari cek ombak dan supaya membuat Gerindra senang. Dan akhirnya tadi Gerindra memuji-muji Gibran Rakabuming Raka. Kalau Mas Hanta melihat peluang Gibran ini bagaimana, Mas? Ya, memang belum otomatis ya, Andrew. Antara judicial review MK itu ada dua kemungkinan, akan dimenangkan, dikabulkan atau tidak dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan maka tidak relevan lagi kita bicara Mas Gibran karena terkait usia. Tapi kalau dikabulkan oleh MK juga belum otomatis pasti Mas Gibran akan menjadi cawapres salah satu capres. Pasti ada pertimbangan kalkulasi politik oleh Pak Jokowi yang punya pengalaman politik memenangkan pertarungan 4 kali, Pilpres 2 kali, peluang kemenangan akan diukur. Jadi ada dua kemungkinan akan menang dan akan maju betul-betul menjadi cawapres atau tidak, begitu kira-kira. Nah, tapi yang menurut saya menarik, kenapa sih faktor Jokowi ini sangat penting sebelum kita bicara Mas Gibran, seolah-olah semua partai, bukan seolah terlihat sekali berebut berkah elektoral dari Pak Jokowi. Nah ini yang saya ingin berangkat dari 3 hal yang menyebabkan kenapa Gibran menjadi salah satu epicentrum politik di kontestasi Pilpres kita. Satu, Pak Jokowi memiliki datanya, approval rating, tingkat kepuasan kepada Jokowi itu kan cukup tinggi. Bukan cukup, tapi tinggi. Berkisar 75-80%, Andrew. Beda ceritanya kalau rata misalnya hanya 50-60. Sehingga popularitas dengan tingkat approval rating yang tinggi ini membuat Jokowi menjadi penting, menjadi rebutan partai politik. Itu satu. Yang kedua, kita tahu Pak Jokowi juga memiliki mesin elektoral yang bisa diandalkan di luar partai politik, jejaring relawan dan seterusnya yang terbukti memenangkan kontestasi Pilpres 2 kali. Ini juga menjadi seksi, menjadi rebutan para partai dan para calon. Dan yang ketiga adalah Pak Jokowi adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi yang mengendalikan fitur-fitur kekuasaan di saat Pilpres sedang berlangsung 2024. Karena itu secara langsung atau tidak langsung faktor Pak Jokowi menjadi penting. Jokowi effect ini menjadi penting dalam konstelasi 2024 mendatang. Suka atau tidak suka kita perhatikan. Nah, persoalannya Pak Jokowi itu dibatasin konstitusi, tidak maju lagi. Beda kalau bisa 3 periode. Yang kedua, Pak Jokowi juga sebagai kepala negara pemerintah tidak elok, tidak etis, tidak elegan untuk menyampaikan dukungan secara langsung kepada salah satu, meskipun bisa dipisahkan sebagai kader partai dan seterusnya. Nah, karena itu yang paling representasi paling kuat kepada sosok Jokowi adalah Gibran hari ini. Itulah sebabnya Mas Gibran menurut saya menjadi pertimbangan penting, baik dalam konteks untuk menyolidkan koalisi atau memang untuk menangkan pertarungan, untuk berebut berkah elektoral tadi. Nah, semuanya terutama dari 2 kubu yang kita bicarakan hari ini, itu memang menyasar Pak Mas Ganjar itu ya menurut saya karena faktor Jokowi. Tadi Bang Andre, oke, betul, saya setuju dari sisi kinerja Mas Gibran, wali kota Solo, muda dan seterusnya, punya terobosan satu. Iya. Yang kedua, Gibran merepresentasikan gaya kepemimpinan anak muda. Dia tahu apa kebutuhan anak muda dan seterusnya. Itu nomor 2. Tapi yang paling penting di atas 2 hal itu menurut saya, karena Gibran terrepresentasi kuat dari sosok Jokowi. Jadi faktor Jokowi inilah yang saya kira yang menjadi rebutan bagi keduanya. Kalau dari sisi Mas Ganjar saya kira irisannya sama ya, ceruk pemilihnya. Saya setuju dengan Bang Pandana Baban. Ya hampir mustahil lah kira-kira memasangkan. PDIP punya kalkulasi, nggak mungkin memasangkan dari partai yang sama, basisnya sama. Tapi peluang terbesar, seperti Bang Andri sampaikan tadi ada banyak nama. Menurut saya memang paling kemungkinannya ada di cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Apalagi para ketua umum misalnya mengusung nama, ada nama Bapak ketum ini, ketum itu, ketum ini. Nah, kingmaker, tanda petik kingmaker yang paling berpengaruh menentukan cawapres Prabowo ini, ada faktor Pak Jokowi bisa jadi diserang oleh para ketua umum, keluarlah salah satu opsi nama Gibran.
itu pun saya katakan akan diukur, ada peluang kemenangan dan seterusnya. Itu pun berpulang juga kepada Pak Jokowi dan Gibran. Artinya, tanda petik harus berpisah dengan PD Perjuangan. Itu juga akan diukur lagi apakah peluang kemenangan. Tapi bisa jadi opsi lainnya yang terjadi ada skenario-nya, MK mengabulkan, tapi Gibran tidak jadi cawapres, dan itu juga menunjukkan kredibilitas Pak Jokowi naik. Ternyata dibuka peluang, kenapa Mas Gibran juga tidak maju? Itu positif juga. Jadi saya kira Andrew, Sera, potensi yang disampaikan Mbak Puan kalau tadi saya jawab Andrew tadi apakah ini serius dan seterusnya, saya kira ya Mbak Puan mungkin mengapresiasi, mengirim pesan ini mengapresiasi ada kader bagus namanya Gibran dan seterusnya, milik PDIP loh, kira-kira kedua satu itu. Yang kedua ini bagiannya protektif untuk menjaga, karena kan ditarik-tarik oleh partai-partai lain, dijaga juga, disebutkan ada nama AHY cawapresnya Ganjar, ada nama Caimin, semua nama-nama di luar lingkaran PDIP termasuk kerang Gibran disebutkan. Nah itu saya kira bagian dari itu, dan terakhir adalah pesan juga bahwa Gibran adalah milik PD Perjuangan. Jadi kalau mau melamar Gibran harus berbicara atau berkomunikasi dengan PD Perjuangan. Tapi di luar itu tetap berpulang pada Pak Jokowi menurut saya yang menentukan itu. Episentrumnya itu ibarat matahari, sumber cahayanya ada di matahari, satelitnya, bulannya itu pantulannya namanya Gibran. Begitu. Iya, Mas Hanta, kalau misalnya dari kacamata Mas Hanta sendiri, artinya pasangan antara Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming ini akan memunculkan perlawanan atau paling tidak akan ada gejolak politik ke depannya, tapi dijawabnya nanti usai jeda. Kabar Petang segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog saya ke Mas Hanta. Mas Hanta tadi mengatakan bahwa akan terjadi paling tidak posesif lah dari PDI Perjuangan karena Gibran saat ini sudah dibidik oleh partai-partai lainnya, salah satunya Gerindra. Nah tapi paling tidak jika memang akhirnya Prabowo berpasangan dengan Gibran, artinya dalam posisi Pilpres 2024 ini pasangan ini sangat tidak terkalahkan begitu, artinya sudah selesai pemilu, sudah putusannya akan banyak pemilih yang memilih mereka begitu? Saya kira politik masih 6 bulan itu masih dinamis ya, terlalu cepat menyimpulkan bahwa tidak bisa dikalahkan. Tapi kalau dikatakan punya potensi besar memenangkan, iya. Karena dari sisi dua figur ini kan dibandingkan misalnya Ganjar sama Gibran, itu kan di basis yang sama, partai yang sama, basis sama-sama di Provinsi Jawa Tengah terbesarnya. Beda dengan Prabowo dan Gibran. Kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran itu saling melengkapi memang, komplementer dari sisi partai, basis demografisnya, dan seterusnya. Itu mungkin melengkapi. Nah, dari sisi inilah punya potensi kemenangan kalau dipasangkan, tapi tetap ada plus minusnya. Bukan semuanya ibarat manfaat dan mudarat politiknya. Manfaat politiknya iya, seperti saya katakan tadi, elektoral, tapi ada yang harus diantisipasi. Kesan misalnya Pak Jokowi yang tadi dikhawatirkan misalnya ternyata meninggalkan PDIP dan seterusnya. Ada dampak yang juga harus dihadapi. Tapi dari semua itu kalau bisa dianalisa sementara memang potensial. Apalagi di internal Pak Prabowo itu kan banyak partai, ada di luar Gerindra ada sudah 3 partai, ada Erlangga, ada Zulkifli Hasan, ada Pak Gus Muhaimin. Nah 3 orang ini mungkin kecil kemungkinan bisa jadi adalah orang-orang yang mungkin menjadi preferensi Pak Jokowi. Bisa jadi Mas Gibran kalau ada potensi misalnya mengkalkulasi kemenangan dan MK mengabulkan, atau misalnya Erick Thohir. Jadi saya kira dinamika ini yang nanti akan arahnya saya bisa mengatakan karena potensi approval rating, kemudian tadi itu 3 fitur kekuasaan elektoral, opini publik, dan mesin politik tadi, 2024 mendatang menurut saya Jokowi semakin mewarnai secara langsung maupun tidak langsung ya, bukan secara aktif Pak Jokowi dianggap ikutan, bukan, makna dalam pengaruh dalam dinamika politik elektoral kita Sera. Jadi soal cawapres ya, kalau kita bicara tentang analisis kingmaker dari kalau petanya tripolar 3 kutub,
kutub pertama PDI Perjuangan ya pasti penentu veto playernya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Bisa jadi mengajak Pak Jokowi atau siapapun membicarakan, tapi tetap yang paling menentukan Pak adalah Ibu Mega. Siapa cawapresnya Ganjar? Kalau bisa bicara Pak Prabowo dari para ketua umum, kalau kita tidak bisa pungkiri adalah partai-partai di dalam pemerintahan semua, faktor Pak Jokowi, kingmaker yang kedua sangat menentukan siapa yang seperti saya katakan sebutkan nama tadi, ada Erick Thohir selain Gibran dan seterusnya. Dan yang ketiga tentu porosnya Mas Anies Baswedan, ada Pak SBY dan Pak Surya Paloh, antara AHY atau bukan AHY, kecenderungannya beda. Perolehan tema sementara tentu. Mas Hanta Yuda. Jadi ini Kalau poinnya untuk saya kira perolehan sementara, tergantung Mas Hanta pada Yuda, mereka. kami ingin Ya. tahu kalau untuk perolehan sementara Anda melihat figur mana yang memiliki potensi dan juga elektabilitas tertinggi saat ini? Capres, gimana? Cawapres, untuk cawapres yang elektabilitasnya tinggi, Iya. kemudian jadi Kalau perebutan. data terakhir ya di beberapa lembaga survei termasuk kami Poltreking Indonesia memang tertinggi, Gibran memang belum masuk top 3. Memang paling tinggi itu Erick Thohir, yang kemudian selain Erick Thohir ada Ridwan Kamil, kemudian ada Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, AHY, tapi Gibran juga sudah angka di lumayan ya, di menengah, di figur yang baru. Tapi di luar faktor elektoral, bagi Gibran tidak bisa analisanya kita lihat Mas Gibran dari sisi elektabilitas elektoral saja, tapi harus dilihat juga tadi faktor Pak Jokowinya, Jokowi effect. Kalau kita ingin melihat Pak Jokowi akan menegas, semakin terang dukungannya agak sulit. Kalau sekalipun yang akan menjadi cawapres misalnya siapa, Pak Erick Thohir atau siapa, tapi beda. Kalau ternyata misalnya Gibran maju jadi cawapres siapapun, itu tanpa digas pun itu sudah jelas dan terang pasti dukungan Pak Jokowi kemana. Nah, jadi saya kembali ke jawaban saya ke Andrew tadi, ya secara elektabilitas per hari ini tiga besar. Kalau tertinggi Erick Thohir, kemudian ada Sandiaga Uno, Ridwan Kamil yang kedua, kemudian termasuk Mas Gibran saya kira ada Bu Kofifa, ada Pak Mahfud MD dan nama-nama lainnya saya kira. Di luar itu di bawah nama yang saya sebutkan. Baik, saya ke Bang Panda. Bang Panda, artinya sejauh ini siapa kalau misalnya Gibran tidak dibidik begitu atau paling tidak dipilih oleh PDI Perjuangan, artinya nama siapa yang akan dipilih sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo? Ini pertama dulu kepada Pak Hanta Yuda dan pengamat politik yang lain, termasuk Andre dan yang pengamat politik yang memberikan analisa dengan pidato kenegaraan tanggal 16 itu stoplah semua melibatkan Jokowi. Kita hormatilah dia yang mengatakan saya bukan ketua partai, saya bukan ketua koalisi, saya tidak lurah, saya tidak ini. Tentu dari segi etika dan segi tata krama ada lagi. Jangan lagi kemudian ada komentar-komentar nanti Jokowi akan ini, Jokowi akan berbeda dengan ketua umum, Jokowi akan begini sebagainya. Saya pikir itu bertolak dari situ baru kita lakukan analisa berbagai hal. Dan kemudian juga membicarakan seperti Gibran ini kader PDI Perjuangan. Gibran ini sudah tahu bahwa seniornya Ganjar maju sebagai capres. Dia pun sangat tahu diri menempatkan dirinya. Jadi jangan kemudian dibikin satu analisa yang menyesatkan, kemudian melihat kemampuan dari Gibran dan sebagainya gitu loh. Itu hal yang sangat sia-sia dan sangat tidak ada manfaatnya. Jadi kembali lagi tadi itu kan dramatisasi itu sudah kita hentikan lah. Kemudian nanti apakah Jokowi yang menentukan wapres? Kemudian nanti apa kata restu dia? Kenapa ini menyedihkan? Menunjukkan tidak punya kredibilitas, tidak punya percaya diri. Kalau masih ada ketua-ketua partai yang membawa-bawa nama Jokowi, aku hanya berkomentar astagfirullah. Kasihanlah ini orang ini. Kok mesti mengapakan jati dirinya harus mencantel ke Jokowi. Supaya dia eksis internal, jangan digoncang dia di dalam, kaitkanlah dengan Jokowi. Aku kan ambil sikap ini kan karena Jokowi. Kenapa tidak aku lalui Rakernas, Rapimnas,
kemudian menjadi satu prosedur perubahan karena keputusan Munas dulu saya yang menjadi calon presiden berubah itu tiba-tiba karena Jokowi. Masya Allah. Jadi dipakai ini Jokowi ini menjadi pembenaran daripada tindakan-tindakan mereka yang seharusnya mereka bertanggung jawab internal. Ya kan, secara tata krama, etika dan rule of the game di internal. Bang Panda. Dipakailah ini Jokowi. Maka itu dengan pidato hari tanggal 16 itu masterpiece, pidato yang paling legendaris. Pidato yang paling menunjukkan jati dirinya Jokowi. Here I am. Kau bilang aku bajingan, kau bilang aku ini. Itu kecil. Kau bikin benderaku di mana-mana, kau campur itu, silakan. Udah dahsyat itu. Kalau nggak tahu diri lagi, aku sedengar pidato itu kucabut itu semua gambar-gambar itu, ya kan? Kalau mau cerita, oh dia kan menterinya nggak apa-apa, pertanggungjawabkanlah dulu mengenai food estate, ceritakanlah dulu mengenai pesawat terbang yang bekas itu. Itu kalau mau mengkaitkan sebagai kedekatan dengan presiden sebagai menteri loh. Jangan dicampur aduk. Katanya itu wajar, biasa presiden dengan menterinya dipajangin gambarnya. Enggak dipajangin gambarnya, ada satu yang bertanggung jawab kepada rakyat. Rakyat, aku punya proyek food estate itu begini. Kalaupun terlantar itu karena begini. Pesawatku beli bekas karena begini. Begitu. Baik Bang Panda. Jadi jangan dipakai itu ditomplengin. Di situ aku lihat, di situ aku terus terang sangat kagum dan legendaris. Pidato itu paling bersejarah. Baik Bang dan Panda. Tolonglah dipahami dan dimengerti. Baik, masterpiece ya Bang ya pidato kemarin. Kita ke Bang Andre. Bang Andre, jangan ikut mendompleng apa-apa Jokowi dan keluarga termasuk Gibran. Tadi pesannya seperti itu kata Bang Panda, Bang Andre. Malu kita sebagai bangsa. Bang Andre dulu, Bang Panda ditahan dulu Bang Panda. Dikit-dikit presiden. Dikit-dikit Jokowi, presiden. dikit-dikit presiden, dikit-dikit Gibran, dikit-dikit muji Gibran tadi, Bang Andre. Bang Andre, silakan. Sambil dibuka lu Bang suaranya Bang, zoomnya masih di mute itu Bang. Bang Andre, masih termute itu Bang. Mohon maaf Bang Andre, suaranya masih termute. Bisa diulangi kembali? Oke, Bang udah Andre. jelas? Nah, Udah sekarang jelas. Andro? Silakan Bang, langsung ditanggapi Bang. Andro udah jelas Andro? Sudah, silakan Bang Andre. Andro? Sudah, Udah jelas? silakan Bang Andre. Ya, pertama saya ingin jelaskan. Yang pertama adalah bahwa mohon maaf Bang Panda, saya ingin luruskan. Yang pertama bukan astagfirullah Bang Panda, tapi astagfirullahaladzim. Supaya Bang Panda clear dulu. Saya menginformasikan ke Bang Panda bahwa pernyataan Bang Panda itu nggak benar. Soal astagfirullah, yang benar astagfirullah. Itu satu. Yang kedua adalah soal sikap kami, sikap Pak Prabowo, bahwa jelas Pak Prabowo sudah mengambil sikap bahwa beliau akan melanjutkan program-program di era pemerintahan Pak Jokowi, termasuk bagaimana Pak Prabowo nanti sudah menyampaikan komitmen bahwa beliau akan melanjutkan program-program Pak Jokowi. Itu yang akan dilakukan Pak Prabowo, termasuk Jokowinomics yang sudah digagas oleh Pak Jokowi. Nah, kalau memang Bang Panda agak nggak puas, nggak setuju, itu hak Bang Panda. Kami tidak ingin mengomentari, tapi mohon maaf. Bang Andre, sinyalnya sepertinya terputus Bang Andre. Baik, terima kasih banyak Bang Andre Rosiade, Bang Panda Nababan, bahasa Arab, dan juga Mas Hanta Yuda sudah bergabung. Mohon maaf tadi Bang Andre di penghujung dialog. Sosialisasikan Pak Prabowo, jelas. Kita kasih dulu Andro. Bang Andre ya. Baik, Jelas, diselesaikan. dilanjutkan singkat saja boleh. Andro. Bang Andre, singkat Bang boleh Bang. Sinyalnya agak terganggu soalnya. Mungkin jangan berpindah tempat dulu Bang, Ya. biar tidak terputus lagi. Ya, bentar, saya bergerak sedikit. Udah jelas Andro? Sudah, silakan Lanjut, Bang. Jadi gini Andro, saya ingin menegaskan bahwa apapun komentar pihak lain kepada kami
itu hak pihak lain. Kami tidak ingin mengomentari, tapi sikap Pak Prabowo dan kami punya komitmen yang jelas bahwa Pak Prabowo berkomitmen akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi, termasuk Jokowinomics-nya Pak Jokowi, sehingga pemerintahan Pak Prabowo 2024-2029 nanti merupakan keberlanjutan pemerintah Pak Jokowi. Kalau ada yang gerah, ada yang kesal, ada yang panik dengan sikap Pak Prabowo, ya itu silahkan saja. Tapi saat ini kami hanya fokus bekerja, terus melayani masyarakat dan terus hadir di tengah masyarakat dan memastikan masyarakat tahu bahwa pemerintahan Pak Prabowo 2024-2029 merupakan pemerintahan yang akan melanjutkan program-program Pak Jokowi, termasuk Jokowinomics. Seperti itu, Andro. Baik, terima kasih Bang Andre, Mas Hanta, dan juga Bang Panda sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Kita nanti lanjutkan di lain waktu. Terima kasih Bapak-Bapak. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat petang, Bapak-Bapak. Warga binaan di sejumlah lembaga pemasyarakatan memperoleh remisi atau pemotongan masa tahanan di hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia.